Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam Musa, Mutiara Sabda Allah, Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah. Musa pada hari ini akan mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang ini kemampuan teknologi memungkinkan kita untuk mencari dan memperkaya sebanyak mungkin pengetahuan. Banyak hal yang tersedia dalam teknologi pada saat ini. Namun, pada saat yang sama, kita menjadi tamak dan kita bisa saja terpengaruh untuk tidak percaya akan Tuhan. Karena kita bisa terperangkap pada yang nampak ketimbang yang tidak nampak, sehingga membuat iman kita goyah. Bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus berkata mengecam orang-orang. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ibu bapak, kita pasti tidak ingin mengalami hal semacam itu, seperti yang ada pada kitab suci. Tetapi dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, kadang kita bisa menghujat Allah. Karena mungkin kita bisa terpengaruh dengan pengetahuan yang kita cari tadi atau duniawi yang kita cari. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini sangatlah hati-hati. Contoh sederhananya adalah pada doa-doa kita. Kita sering merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan pada saat kita sedang mengalami suatu masalah atau kesulitan yang mendesak. Karena yang kita inginkan kesulitan itu atau masalah itu segera teratasi atau terselesaikan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, dan sehingga kita menyangkal keberadaan Tuhan. Ibu bapak, padahal kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus sedang bekerja atau sedang berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus
sedang memberikan jalan kepada kita agar semua kesulitan dan permasalahan itu segera teratasi dan terselesaikan. Nah, Bapak Ibu, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu menggunakan akal budi serta hati kita, sehingga kita bisa mengenal penyelenggaraan Roh Kudus dalam diri kita, dan jangan biarkan kita mudah dipengaruhi bujukan iblis untuk tidak percaya akan Tuhan. Ibu Bapak, Tuhan tidak diam, tetapi dengan melalui Roh Kudus, Tuhan berkarya dalam hidup kita, mengantar kita kepada tujuan dan arah yang benar. Siang hari mengukur tanah, mari selalu bersyukur kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.